Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu sebagian dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya ialah sifat hayyan. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah sifat hayyan. Sifat hayyan adalah salah satu dari 20 sifat wajib Allah yang berarti maha hidup. Jadi makna dari sifat hayyan itu ialah maha hidup. Allah maha hidup, tidak pernah tidur, lengah, lelah, apalagi mati, yang merupakan kebalikan dari sifat mustahil Allah, yaitu kaunuhu mayyitan, atau zat yang mati. Jadi makna dari sifat hayyan di situ ialah maha hidup. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat yaitu maha hidup. Dialah Allah yang tidak pernah tidur. Dialah Allah yang tidak pernah mati, karena dia yaitu Allah yang maha hidup. Dan dialah Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lengah sedikit pun. Itulah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat berbeda dengan makhluknya. Jikalau makhluknya di situ, yang namanya makhluk pasti akan mencapai atau mengalami yang namanya kematian. Kematian bagi makhluk di situ sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di situ memiliki sifat hayyan yang maha hidup. Sifat ini menunjukkan kesempurnaan Allah sebagai zat yang hidup dan mengurus ciptaannya secara terus-menerus. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ dialah yang maha hidup. Dan sifat maha hidup Allah tersebut menunjukkan kesempurnaan Allah di dalam segala hal. Salah satu contohnya sebagai zat yang hidup dan mengurus secara terus-menerus segala ciptaannya. Jadi yang mengurus segala ciptaan di situ, segala makhluk di dunia ini dan juga isinya, dan juga di akhirat nanti dan juga isinya, semuanya yang mengurus secara terus-menerus di situ hanya Allah Subhanahu wa taala, dialah yang maha hidup. Penjelasan makna hayyan. Penjelasan makna hayyan yang pertama, maha hidup. Allah tidak pernah mengalami kematian atau kondisi kekurangan lainnya yang dialami makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak akan pernah mati, sedangkan makhluk tersebut, makhluk ciptaan Allah tersebut akan mencapai yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala di situ tidak memiliki kekurangan sesuatu pun lain dengan makhluknya, yaitu yang memiliki keterbatasan. Penjelasan makna hayyan tersebut yang kedua, tidak pernah mati. Kematian adalah ciptaan Allah sendiri, sedangkan Allah bersifat kekal dan tidak akan mati. Jadi Allah Subhanahu wa taala di situ tidak akan pernah mati karena Allah tersebut memiliki sifat maha hidup
Dialah yang hidup dan juga kekal abadi. Penjelasan makna hayyan yang ketiga mencakup semua kehidupan. Sifat hayyan juga bermakna Allah memiliki kehidupan yang sempurna dan senantiasa mengurus makhluknya. Itulah kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ khususnya di situ yang saya bahas, yaitu sifat hayyan. Lawan sifat mustahilnya, keadaan mati adalah sifat mustahil bagi Allah. Sebaliknya maha hidup adalah sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengetahui sifat hayyan. Bagaimana kita pentingnya memahami, mengetahui dari sifat hayyan tersebut? Sebagai seorang muslim, mengetahui dan meyakini sifat wajib hayyan bagi Allah adalah bagian dari keimanan. Jadi kita memahami makna dari sifat hayyan tersebut meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di situ maha hidup dan tidak akan pernah mati. Keyakinan ini memperkuat pemahaman tentang kesempurnaan Allah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta ini. Jadi segala sesuatu yang diciptaan di situ hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan semuanya dan mengatur segala sesuatu di alam semesta ini. Berkaitan dengan sifat hayyan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la yu'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apapun dari ilmunya kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursinya ilmu dan juga kekuasaannya, maksudnya di situ meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita kirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala serta kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.